Yes, udah lama nggak ketemu sama Mas Indro. Kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi sambil nikmatin musik dan dua cangkir kopi. Jadi emang perjalanan beberapa bulan ini lain dari biasanya sih. Kita banyak hal-hal yang baru, banyak hal-hal yang mengejutkan dan pastinya setiap orang punya cerita yang beda-beda nih. Nah, kali ini saya mau nanya sama Mas Indro, cerita beliau tentang beberapa bulan terakhir ini. Wah, itu benar-benar nggak pernah terduga ya. Nggak ketebak ya Mas ya? Hebat, tapi ya memang lagi dibikin pinter kita semua ini. Jadi harusnya tuh April itu kan Maret, untungnya Java Jazz masih boleh tuh. Habis itu besoknya habis Java Jazz selesai, udah PSBB ya? PSBB. Jadi sempet Java Jazz main, itu terakhir perform tuh kayaknya saya. Habis itu kesininya Kesininya ada perform tapi virtual ya. virtual. Iya sih, semua berubah jadi virtual ya. Iya, dibikin pinter aja kita semua nih. Jadi terus April harusnya aku ke Jepang tuh, acara di Motion Blue Yokohama. Tapi Jepang waktu itu malah paling parah saat itu. Yokohamanya malah tuh. Akhirnya ya cancel, entah ditunda kapan kalau udah selesai COVID. Terus akhirnya bulan Mei saya itu mulai ngajar kan harusnya memang ngajar tapi online. Maksudnya tetap muka ya ngajar ya? Online Oh, tetap online kalau ngajar itu. waktu itu ya. Setelah itu, nah untungnya ngajar online ini udah pernah dilakukan sebelumnya. Aku udah bikin waktu itu sebelum COVID udah bikin ngajar online. Terus bulan Juli baru mulai konser virtual. Selama itu yang ngajar sama konser aja, konser virtual. Waktu itu pernah main sama Topati kerjasama sama loket.com. Jadi presentasi pembagian hasilnya. Sharing ya? Iya, terus waktu itu jual tiket tuh. Kita main lagu-lagu Topati sama ada bintang tamunya Sandi Sondoro. Lumayan waktu itu yang beli tiket lumayan 300 orang kayaknya lebih. Animonya cukup bagus ya Mas. Karena kita juga promonya itu yang penting. Ya. Promoin di sosial media pasti. Dan sebenarnya teman-teman juga pasti kangen lah ya, kumpul-kumpul dengan suasana tongkrongan gitu ya, musik, ngobrol santai. Soalnya Benar. ya kita tetap makhluk sosial ya, nggak bisa sosialisasi itu dibatasi digital. Walaupun sekarang akhirnya dipaksa pinter kalau bahasanya Mas Indro nih, dipaksa pinter. Tapi menarik tuh Mas, banyak orang yang saya temuin tuh malah mengeluh. Kalau sama Mas Indro barusan kata-kata yang pertama keluar ya kita dipaksa pinter. Iya. Kok bisa Karena- angle-nya gitu sih? Karena serba efisien sih sebenarnya. Kalau kita ngobrol ketemu di mana, satu itu udah pasti ada biaya ongkos. Iya, iya. Ongkos Transport ya. Iya, transport. Itu udah ngeluarin biaya. Kemudian di jalan belum tentu lancar kan? Betul. Pasti macet. Kan? Traffic ya. Itu udah ngurangin atau bikin kita imun kita menurun karena kesel kan, karena ada kekecewaan. Iya. Itu udah negatif. Kemudian sampai sana cari parkir, aduh itu udah sesuatu yang sangat saya tidak suka. Nyari parkir tuh PR banget. karena kalau di mall atau di kafe yang populer yang banyak orang di situ pasti parkir susah. Gitu ngobrol cuma iniin kangen kan. Ya ngobrol ngalor ngidul, paling ngopi sambil ngopi. Habis itu pulang gitu lagi. Macet lagi. Ketemu itu lagi. Sampai rumah yang nyisa tuh yang macetnya. Iya. Itu yang bikin nggak pinter sebenarnya. Kalau dengan virtual sebenarnya oke lah, kita
emang nggak ketemu secara sosial, tapi paling nggak ngobrolnya kan kesampaian kangennya, atau ada unek-unek apa yang disampaikan kan kesampaian gitu. Mau menyatakan cinta juga lebih berani kan kalian. Kalau virtual Kalau ketemu muka langsung bebannya iya, iya. Ada yang punya pengalaman menyatakan cinta, kasih tahu ya ntar ya. Menyatakan cinta secara virtual. Soalnya anak-anak belajar aja sekarang virtual. Sekarang belajar virtual. Sekolah semua virtual. Satu itu mungkin memang dibikin, kalau menurut saya ya, anak-anak sekolahnya awal sekolah nih, kayak kalau anak saya kan awal kelas 1 SMA yang kecil, Jihan. Bagi orang-orang atau anak-anak yang artinya yang memang udah mampu punya headset ya, punya handphone atau Ya, bisa perangkatnya lah ya. perangkatnya. Untuk anak-anak yang agak minder dalam bergaul itu lumayan jadi jembatan. Sih ya, Ngerti ya. kan? Kalau tatap muka agak Iya, grogi. agak grogi, apalagi ketemu baru, Iya, ketemu iya. lingkungan baru. Ada senior. Iya, ada senior, ada bully-bulian kan gitu. Eh. Nah, mereka tuh udah kemarin-kemarin beberapa bulan terakhir kan beritanya bully-bully itu kan, Iya, iya. apa ospek-ospek yang itu. Iya. Nah, itu menguntungkan buat mereka. Contohnya anak saya sih sebenarnya dia jadi ada jembatannya lewat virtual dulu, ketemu teman-temannya itu. Lebih nyaman Lebih akhirnya. nyaman. Akhirnya nanti pasti kan PSBB ini selesai atau COVID ini kan ada virus, ada serumnya. Ya udah obatnya, ketemu vaksin ya. vaksinnya. Vaksin. Akhirnya berjalan seperti normal seperti biasa. Tapi tetap dengan new normal ya. Dia Iya. tetap kita tetap hati-hati dengan virus apapun akhirnya saat itu nanti. Mereka udah pernah ketemu di virtual, Iya. jadi udah tahu Secara langsung lebih nyaman ya. Iya. Berarti banyak sisi positifnya juga. Tapi benar sih buat orang-orang yang agak grogi atau minder ketika berada dalam lingkungan baru. Dan itu umumnya Kelas virtual itu ngebantu banget ya. Banget. Ngebantu banget. begitu. Soalnya saya mengalami murid-murid yang belajar ke saya kan, dia berani ketika virtual. Kalau live banyak yang Ngeper. Iya, Ngeper, banyak yang ini galak soalnya. dulu, tapi sekarang Dulu, nggak. sekarang udah enggak. Iya, iya, iya. Tapi Wah, penyesuaian sih ya, Mas Indra ya. ada dari Irian, Papua ya, iya Pak. Ya. Kemarin, aduh akhirnya bisa belajar langsung. Tapi tetap dia deg-degan waktu pertama Nervous. ketemu. Tapi apalagi ketemu langsung kan, Iya, takutnya malah nggak bisa main. Kan sering kalau saya dulu waktu ngajar di beberapa tempat di Farabi atau di IMI, waktu pas tes penempatan dia Levelnya ya. level levelnya. pasti udah ada yang keringat dingin, ada itu memang wajar sih umum gitu. Tapi kita secara harus positif menyikapi semua hal yang terjadi sebenarnya. Iya, iya. Nah, Apapun. itu kan kalau di ruang edukasi, ruang pendidikan, Mas. Kalau di ruang profesi yang ya semua juga tahu lah, Iya. Mas Indro tuh dulu jam manggungnya kayak nggak berhenti ada terus gitu lah. Kalau secara musiknya mungkin sama tersampaikan juga, tapi secara emosi dan energinya gimana sih Mas yang Mas Indro rasakan sebagai musisi nih, tampil virtual sama tampil di panggung real yang berhadapan sama audiens, ambience-nya bisa kebangun secara Iya. berbeda, itu gimana Mas pengalamannya? Memang sangat berbeda banget ya. Karena musik atau pekerja musisi manggung itu kayak apa ya, hasil akhirnya atau kalau ujian Ya, ya. terus Presentasinya gitu itu ya. artinya, Celebration gitu. dan itu butuh timbal balik nih, Interaksi. secara sound, suara, kita dengar suara teriakan penonton itu pengaruh ke kitanya. Ya. Terus kita interaksi secara energi ya, karena apa yang kita kasih itu kan kita pakai energi kan, kita Ya. pakai frekuensi suara, terus pakai mood
mood kita tuh kan energi kita tuh, kita lagi ngasihnya tuh dengan sepenuh hati gitu. Semua gitu kalau yang profesional kan, melakukan sesuatunya dengan sepenuh hati, dan itu energinya jadi besar ke pendengarnya. Begitu pendengarnya dengar, itu dia ngasih efek ke kita balik ya, dengan teriakan, dengan apa yang dia terima, walaupun diem tapi menyimak, itu energinya balik ke kita ya. Itu yang nggak didapat kalau virtual. Tetap nggak dapat ya di virtual ya? Enggak, itu nggak bakal dapat. Kalau secara ini ya praktek alaminya. Tapi kalau secara finansial atau musik ya sama aja. Jadi dampak dompetnya sama. Tetapi dampak perasaan dan energinya beda banget sih. Iya ya. Tetap nggak terganti ya, Mas ya. Tatap muka itu tetap nggak terganti. Karena musik atau pekerjaan seni itu pakai rasa yang harus langsung dengan objeknya. Kayak penikmat patung gitu misalnya, dia nggak bisa ngeliat dari gini, ih bagus ya dengan video aja gitu. Dia tetap harus ngeliat, bahkan melihat detailnya, dia rasain energinya di deket benda itu. Lukisan pun begitu, nggak bisa kita beli cuma lukisan, lihat videonya gitu. Mungkin lain ya. Karena seni itu harus pakai rasa yang interaktif tadi. Iya. Kayak saya main gitar ya, saya nggak bisa pakai virtual kan, pakai yang ada kan sekarang main piano pakai digital pakai apa screen, kayak pakai iPad atau itu kan pakai padnya gitu, tetap nggak nyampe. Harus instrumennya. Bahkan instrumen ini atau bass saya itu udah jadi anggota badan saya untuk mengaplikasikan energi itu. Nggak bisa saya pakai bass orang lain pun itu udah lain, walaupun lagunya sama tapi tetap lain rasanya. Itu yang apa namanya, yang nggak bisa diganti. Pantes ya Mas, aku tuh sering lihat musisi khususnya ya, dia trip kemana, main di mana, bawa alatnya sendiri, padahal di tempat di sana udah disediain, bahkan mungkin lebih bagus, benar, bahkan mungkin lebih bagus, tapi ternyata itu ya beda dan nggak akan mau pasti musisi pakai yang bagus pun. Iya, karena kesehariannya udah nyatu sama alatnya itu. Nah, tadi menarik tuh yang Mas Indro bilang kalau pekerja seni, musik atau apapun itu kan salah satu unsurnya rasa ya. Iya. Itu utama lah ya, unsur utamanya rasa. Nah, di periode ini kan muncul generasi-generasi yang belajar dan hadir di era ini. Bukan tentang salah atau benar, tapi ini kan memang udah dibikin baru. Betul. Situasinya berbeda, teknologinya berbeda, kemudian ya semuanya beda lah, orang-orangnya juga berbeda gitu. Nah, ini fenomena seperti ini menurut Mas Indro gimana Mas sebagai pekerja seni, pelaku seni gitu? Itu sebenarnya semua perubahan itu menuju ke satu kemajuan ya sebenarnya. Kalau secara teknologi sekarang di era milenial, di tahun-tahun 2000, anak-anak yang lahir di tahun 95 sampai 2000 sampai sekarang tuh kan era-era yang otaknya lain daripada orang dulu, karena media, situasi sama environment di dunia ini udah lain. Secara ada teknologi, ada internet, ada YouTube. Di era-era sebelumnya kan nggak ada. Nah itu yang bikin otak-otak mereka, anak-anak sekarang tuh pinter ya, serba cepat sebenarnya melakukan. Dia bahkan anak-anak sekarang, anak-anak kecil banyak yang kemampuannya tuh melebihi dari orang-orang yang dewasa. Drummer, gitar, piano, itu anak-anak kecil kayak Joey Alexander yang udah sampai Amerika sekarang, itu juga termasuk yang era-era milenial kan. Kembali secara itu maju, tetap cepat, efisien, ya kan, dia nggak butuh biaya, nggak usah belajar sama siapa, tapi udah bisa langsung tinggal browse, play, dia udah bisa lihat dan bisa langsung. Bahkan anak sekarang kemampuannya bisa langsung kayak photographic memory, jadi dia bisa kalau zaman dulu itu orang-orang yang jenius aja yang bisa gitu. Sekarang orang jenius itu banyak. Jadi kayak
Mozart dulu kan ditantang tuh suruh dengerin ceritanya gitu ya, era zaman dulu. Dia ada satu musik, kalau musik klasik zaman dulu ada musik namanya yang nggak boleh dimainin di publik, Oke. cuma harus di gereja. Oh, sakral ya. Sakral. Ah. Jadi Mozart ditantang suruh nulis musik itu. Jadi dia tapi nggak boleh, kan nggak boleh dimainin kan. Mhm. Akhirnya dia cuma dengerin dari luar gereja. Dia dengerin semuanya, dia pulang, habis itu dia tulis. Itu detail-detail semuanya ada, itu orkes. Wah. Itu ini violin satunya, ini ada timpani di sini, dan itu satu lagu penuh ditulis persis. Wow. Jadi kan kayak foto kan, Iya. kayak foto frame, nih ada apa aja tuh. Iya, dia ingat kecatat, semua. iya. Dia ingat Nah, semua. kemampuan anak sekarang pun udah bisa kayak gitu. Hmm. Artinya udah bukan yang kayak dulu itu orang itu jenius, tapi sekarang jenius juga tapi banyak ya kalau sekarang. Iya, iya. Kan, tapi dengan media yang gampang seperti sekarang. Kalau dulu kan susah. Iya. Nah, tetap balik lagi itu nggak bisa dipungkiri, itu Iya. gifted sih. Iya. Itu udah dari sananya kalau orang-orang dulu, dan sekarang pun juga udah dari sananya, tapi dengan media yang lebih banyak, lebih gampang. Kalau kaitannya kerasa itu mas, ya secara skill oke lah ya, banyak Iya. banget anak-anak kecil jago. Tapi aku ingat dulu pernah ngobrol sama Mas Indro terkait rasa nih. Orang kulit hitam sama orang kulit putih main blues, lagunya sama, rasanya pasti beda. Iya, iya sih. Bukannya rasisnya ya, tapi maksudnya taste-nya gitu loh. Sama orang dengan yang punya pengalaman pernah tersakiti atau pernah sedih banget, ketika dia main blues sama orang yang hidupnya happy-happy aja tapi Iya. jago nih, main gitarnya jago banget, dia bisa apa ya, Jimi Hendrix lah Iya. segala macam, pasti rasanya beda. Nah, terkait itu gimana mas sama perkembangan perubahan teknologi dan lingkungan itu? Ya artinya gini ya, banyak sih yang mempengaruhi perbedaan itu gitu. Karena orang makin lama tetap pengen hidup mapan kan. Yes. Tapi secara rasa itu harus dialami. Jadi sebenarnya bisa juga orang kulit putih yang rasanya sama seperti orang kulit hitam mainin blues ya. Yeah. Ketika dia mengalami apa yang dirasakan orang-orang hitam itu, walaupun dia hidup mapan gitu. Misalnya kayak kalau saya sih contoh, ada pemain bass Jaco Pastorius ya, dia inovator dalam hal elektrik bass. Kalau di gitar ada Pat Metheny, ada banyak lah. Artinya dia anak-anak orang kaya kan. Tapi dia apa, kalau anti kemapanan tuh orang-orang yang hippies ya, orang-orang Anti kemapanan gitu. ya, dia nggak mau, dia nggak, hidup tuh nggak gitu, lo harus berusaha gitu. Iya. Yang dalam ininya dia gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk bukannya dia pengen gembel ya, tapi dia ingin merasakan itu kehidupan yang akhirnya dia musiknya dia pun kepengaruh itu. Artinya dia sekarang secara inovator, dia di dunia udah paling nomor satunya pemain bass elektrik ya. Jaco Pastorius, semua pemain bass di dunia sampai yang sekarang udah pasti dia adore-nya sama Jaco. Nah, tapi kalau orang-orang kulit hitam mainin musik blues, yang mana musik blues ini tercipta dari dia bersenandung, ya, kayak senandung sedih. Senandung sedih ya. Dan itu yang dirasakan, itu di dalam darahnya. Zaman-zaman dulu ya. Iya, zaman perbudakan. Zaman perbudakan. Benar. Artinya nenek moyangnya itu tersakiti. Dan nggak tahu ya, kalau menurut saya sih itu ke anak cucunya sampai berapa turunan akan terus gitu, karena dia tersakiti di dunia ini. Mereka dilahirkan di dunia, akhirnya dicap sebagai budak orang-orang hitam ini kan. Kasihan kan. Itu pun juga akhirnya dibayar sama alam semesta atau sama Tuhan lah, kasih gantinya. Artinya yang bisa mainin dengan rasa
sangat dalam ya orang-orang hitam itu. Iya, Karena iya. itu berada di dalam darahnya. Bahkan mereka kan kalau jalan atau ngobrol tuh udah goyang ya. Iya, iya, iya. Ritmik Ya, ya. ritmis. Ritmik gitu. What's up, my man? Gitu. What you love to call? Kan gitu. Dan natural, nggak dibikin. Dan nggak dibikin-bikin kan. Saya juga kan ngobrol sama Victor Wooten tuh Oh, kemarin. idola juga tuh. Iya, dia bilang kan ditanya bedanya apa sih kalau lo dengar musik, ada dulu musik kalau R&B tapi pakai brass big band gitu. Itu zaman-zaman orang putihnya tuh Tower of Power, sekarang masih ada band itu. Nah kalau zaman dulunya ya yang orang hitamnya tuh James Brown. James Brown. Nah, dia kan kalau James Brown kalau main tuh tetap pakai tiup-tiup tuh. Iya, iya. Terus Victor bilang, gimana ya kalau gua main itu, kalau orang putih main groove itu dia teliti, dia dengerin, dia teliti, oh nih beatnya segini, nah bassnya tuh jangan langsung di beat, harus agak layback dikit, terus ini snare drumnya harus ada ghost note-nya, getak, itu baru tuh ada groove-nya di situ, ada goyangnya, gitu kan, diteliti kalau orang putih secara sains kan. Oke. Karena ini berhubungan dengan ritmis atau time atau tempo. Jadi kalau temponya segini, lo harus main jangan exactly, tapi harus agak dikit. Itu yang bikin loose, bikin goyang. Gitu. Terus ada dinamik kencang sama pelan. Sebenarnya perpaduan itu aja, kencang pelan, cepet lambat. Gitu. Nah, kalau orang putih itu dipelajari. Orang hitam ya nggak tahu dia. Dia menjalankan itu ya gue gini, ya kayak Victor bilang ya kayak gue pagi bangun, mandi, sikat gigi, makan, kan nggak belajar itu, nggak pernah dipelajari cara makan gimana gitu, ya natural itu yang, nah itu yang menurut aku sih itu hadiah dari sana, balik lagi kan. Jadi tetap akan beda. Beda. Akan beda. Artinya kalau yang era kita korelasi dengan yang sekarang, tetap sekarang tuh secara sains, teknologi, teknis itu luar biasa majunya, pesat banget. Cuma secara rasa itu alam nggak akan curang, dia pasti seimbang. Artinya ketika dia mengalami halnya atau dia nanamnya banyak, ya tumbuhnya banyak, dia hasilnya banyak. Itu aja sih. Tinggal waktunya. Iya, Mas, ya. Ya, waktunya. Ada yang tumbuhnya cepat, Betul. ada yang berbuahnya lambat. Nah, ya. Kita minum dulu, Mas Indro. Ini aku cut dulu, takutnya kepanasan deh. Oh iya. Terlalu lama ngerekam.